Halo, aku dapat soal nih, yaitu soal kimia. Jadi, soalnya adalah untuk membuat dipeptida, sejumlah dipeptida dari asam amino yang ada. Di mana asam amino jumlahnya ada 20 kan. Nah, sebelum mensintesis atau membentuk dipeptida dari asam aminonya, kita perlu tahu dulu yang eh, ciri-ciri dari asam amino. Nah, di sini ada asam amino glisin. Asam amino glisin, setiap asam amino sebelum ke glisin, perlu diketahui dulu ya, setiap asam amino pasti memiliki ujung karboksil, COOH. Alanin juga punya kan, COOH, propilin juga punya COOH, semuanya pasti punya COOH. Setiap asam amino pasti punya COOH, oke? Nah, selain ujung karboksil, COOH disebut juga dengan karboksil, ada ciri lainnya yaitu memiliki ujung NH2. Oke, NH2 nih ya. Amina atau disebut juga dengan amina, ujung amina. Semua asam amino pasti memiliki ini. Ya. Jadi punya satu gugus karboksil dan satu gugus amina. Nah, masing-masing ujungnya ini nantinya yang akan berperan dalam pembentukan dipeptida. Dipeptida adalah satu asam amino yang bergabung dengan satu asam aminonya, sehingga membentuk dipeptida. Ada banyak kemungkinan kan ketika kita ingin membuat dipeptida. Contohnya kita bisa membuat glisin, membentuk dipeptida dari glisin dengan alanin, atau glisin dengan prolin, atau glisin dengan metionin, atau dengan triptofan. Ada banyak yang bisa kita bentuk dipeptida dari asam amino yang tersedia. Nah, sekarang kita mulai dari glisin dengan alanin dulu ya. Nah, sebelum kita menggambar struktur formulanya, lebih baik kita itu memposisikan satu asam amino, ujung COH-nya mendekati dengan ujung aminanya, supaya lebih jelas ya bagaimana itu bereaksi. Nah, ini kebetulan udah sama nih posisinya. Sekarang mari kita buat glisin dengan alanin. Kita tulis dulu struktur reaksinya. Glisin C O H C O C apa lagi tadi? Glisin C O C NH2HH C NH2HH lalu ditambah dengan alanin. Alanin tadi kita bentuk ujung ininya dulu ya, amina. Nah, aku lebih suka kalau hanya kita uraikan. Tadi ada NH2 ya, jadi hanya kita uraikan, jadi nggak ditulis NH2. C, lalu kalau alanin itu ini ya, CH3H COH. Oke. CH3H COOH. Nah, sekarang mudah kita membentuk dipeptidanya karena bentuknya udah begini. Ketika membentuk dipeptida, ada satu molekul air yang terlepas. Mana saja ke molekul yang terlepas? Nah, jadi nanti akan lepas dari sini dan akan lepas di sini ya. Jadi H yang ini akan lepas nih ya, dan OH yang ini akan lepas. Kemudian ketika ini lepas, akan C dengan N ini akan bergabung membentuk ikatan dipeptida. Nah, untuk melihat prosesnya, seperti ini.
Wah, tidak muat. Aku kasih tanda panahnya di bawah ya, karena nggak muat. Jadi akan ada H2O yang satu molekul air yang keluar. Nah, jadi di sini ada, kita tulis lagi glisinnya, COH, CNH2, HH, glisin. Kemudian ini transisinya aja ya, transisinya. Jadi tadi ada N. Tadi kan hanya udah lepas satu ya, yang ini nih. Terus ada CH3H. Jadi yang sebelah sini itu nggak berubah. Yang berubah tuh cuma yang lepas-lepas aja tadi. Jadi ekornya ini yang untuk glisin ya. Glisin nggak ada yang berubah nih posisi yang ini. Ini nggak ada yang berubah ya, nggak ada yang berubah tetap. Jadi kamu tinggal salin aja. Dan untuk yang alanin ini juga sebelah sini nggak ada yang berubah, tinggal salin aja. Nah, setelah tadi sebelumnya kan ingat ya, di sini ada OH, terus di sini ada H. Tapi kemudian lepas membentuk satu H2O. Ya nggak? Ini kan ada 2 H-nya, O-nya 1 jadi H2O. Nah, ketika udah lepas, maka akan terbentuk ikatan dipeptida. Ikatan dipeptida itu adalah ikatan yang terbentuk antara COH dan NH. Nah, ini ikatan dipeptidanya. Nah, gitu. Jadi, kalau mau dibentuk dipeptidanya, ini nanti salah. Di sini. Jadi tergabung deh di situ. Inilah yang dimaksud dengan ikatan dipeptida. Jadi ada ikatan antara COH dan NH. Dan sudah terbentuk satu dipeptida yang dibentuk dari glisin dan alanin. Gitu. Jadi ini dipeptidanya ya. Selesai nih dipeptidanya. Ini adalah dipeptidanya. Satu dipeptida yang terbentuk dari glisin dan alanin. Gitu. Jadi satu dipeptida sudah terbentuk. Selanjutnya kamu bisa mengerjakan lagi dengan menggunakan asam amino yang lain. Jadi yang berperan hanya ujung karboksi dan ujung aminanya aja. Ya. Nih ujung karboksi dan ujung karboksi dan ujung aminanya saja. Jadi kamu nggak perlu repot-repot bagaimana dengan ujung yang lain. Tinggal tulis ulang, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, di sini nggak ada perubahan, ya tetap. Di sini juga nggak ada perubahan tetap. Yang berubah hanya di sini aja. Di sini aja yang berubah. Oke, kemudian gabung. Gitu, kira-kira bisa dipahami nggak? Udah ya. Jadi satu soal selesai nih ya. Tinggal kalau dari tugasmu ada 20 lagi ya. Ada 20 dimintanya untuk 15 ya. 15 dipeptida yang dibentuk. Nah, berarti tinggal bikin 14 lagi dari asam amino yang lain.